Ini TikTok. Singunya Malik nyomot dia dari simpek itu, foto simpek. Iya. Yo, ngapa yang aneh itu cuma orang Katanya pasti dia sudah lagi nunggu aku. Nggak tuh aku udah galak live-nya. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live UT Menyapa. Menyapa seperti biasanya, tapi live kali ini agak sedikit berbeda Agak ya. rame ya. Karena agak rame juga di sini ya. Kayaknya Yang pasti iya, Sibuk pasti banget kita. sibuk kita ya. Oke, jadi yang pasti live kali ini kita akan membahas tentang kaitannya dengan dispor seni dan juga dengan sosialisasi tentang ujian akhir semester ya. Kebetulan di sebelah saya ini sudah ada Ibu Jessica ya. Ini Ibu Ketua Panitia ya. Ketua Panitia Dispor Seni 2023 dan di sebelahnya lagi ada penanggung jawab ujian ya. Jadi nanti akan kita tanya-tanya juga tentang ujian. Nah, kalau misalkan tadi sudah dikenalin, semuanya sudah kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Oke, jadi kita ke Dispor Seni dulu kayaknya ya. Jadi di Dispor Seni ini ada apa aja, dan Dispor Seni itu apa nih, Mbak Jessica, bagi yang belum tahu nih, boleh dijelasin dulu sama Mbak Jessica. Iya, jadi halo semuanya, halo teman-teman UT Palembang, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak berjumpa di UT Menyapa. Hari ini kebetulan sekali saya Mulai. akan membahas tentang diskusi ilmiah Pekan Olahraga dan Seni Nasional Universitas Terbuka tahun 2023. Nah, tadi sudah disampaikan sudah disampaikan sama Mbak Ika tadi kalau saya kebetulan hari ini mau membahas tentang Dispor Seni. Dispor Seni adalah salah satu rangkaian dari Desnatalis Universitas Terbuka. Jadi 2000 setiap tahunnya Desnatalis 2023 sekarang ya. Tahun ini tahun 2023 ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke Desnatalis itu ada banyak sekali rangkaian kegiatan, termasuk salah satunya adalah Dispor Seni Nasional UT tahun 2023. Nah, Dispor Seni itu apa sih? Dispor Seni itu ada diskusi ilmiah, pekan olahraga dan seni nasional untuk seluruh mahasiswa UT atau perguruan tinggi atau perguruan swasta se-Indonesia. Betul. Nah, kebetulan saya adalah ketua pelaksana untuk seleksi di UPBJ-nya gitu Mbak Ika. Jadi nanti kita sebelum kirim kontingen UT Palembang ke pusat, kita seleksi dulu nih di UT Palembangnya, Jadi kita harus bisa kirimkan orang-orang terbaik. Iya, kontingen kita itu harus kontingen dengan orang-orang terbaik pokoknya. Betul. Lalu di Dispor Seni itu ada cabang olahraga apa aja? Nah, tahun ini kebetulan ada 10 cabang olahraga atau pertandingan. Teman-teman bisa buka di postingan kita sudah posting di sosial media, di semua sosial media kita sudah posting ada 10 cabang olahraga atau pertandingan yang akan ditandingkan di Dispor Seni Nasional UT tahun 2023 ini. Apa aja? Jadi Mbak Ika ada Olimpiade Sains. Olimpiade Sains ini Olimpiade Matematika, Statistika, dan Biologi. Jadi ada tiga Olimpiade Sains ya? Iya, ada 3 materi atau topik yang dibahas yang akan dipertandingkan di Olimpiade Sains. Kemudian yang kedua ada lomba debat bahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau yang speakingnya bagus, sudah biasa jadi speakers dari SMA kemarin sudah biasa ikut lomba debat bahasa Inggris, yuk bisa kita ikut di Dispor Seni Nasional. Nanti kita kalau misalnya kita masuk semifinal, kita nanti langsung berangkat lombanya nanti di UT Pusat. Ya, jadi ada lomba debat bahasa Inggris juga. Kalau teman-teman dari jurusan hukum bisa ikut di lomba debat hukum. Iya, ada lomba debat hukum juga. Lalu juga yang biasa yang suka nulis artikel, yang suka nulis esai itu bisa ikut di lomba karya tulis ilmiah. Lomba karya tulis ilmiah nanti teman-teman tidak akan sendiri juga nanti Mbak, nanti akan dilatih sama dosen-dosen di Universitas Terbuka untuk nanti gimana sih karya tulisnya yang baik, yang kira-kira sesuai dengan kategori yang akan diperlombakan dan bisa berkemungkinan bisa menang gitu. Jadi nanti ada pelatihan juga ya Mbak? Iya betul, jadi nanti mungkin untuk karya tulis ilmiah nanti teman-teman bisa kirimkan dulu contoh karyanya. Nah, lalu nanti saat mengirimkan karya untuk ke pusat ya nggak sendirian.
depan bakal ada dosen-dosen dan teman-teman dari UT Palembang yang membantu teman-teman semuanya, termasuk di semua cabang olahraga, Mbak. Nggak cuma kaderisme, nanti akan dihandle sama official lomba masing-masing. Nah, selanjutnya ada pertandingan catur online. Jadi teman-teman yang suka main catur juga boleh mendaftar catur online ya teman-teman ya. Terus kemudian ada Mobile Legends yang paling banyak diminati, yang paling laris. Pokoknya semua orang main Mobile Legends ya sekarang rata-rata semuanya. Jadi bisa ikut. Termasuk dokter. Iya, termasuk Pak Dokter di kampus kita juga main Mobile Legends. Jadi hobinya bisa disalurin ya? Iya, jadi konsepnya itu memang Mbak, games itu bukan atau Mobile Legends itu bukan kegiatan yang memang menghabiskan waktu saja, tapi juga memang bisa dipertandingkan, memang juga bisa membuat suatu prestasi gitu. Nah, teman-teman yang Mobile Legends itu nanti di link pendaftaran itu kita akan dibuat namanya 1 orang, tapi itu nanti pas main itu kita tetap per tim. Tetap ya. Per tim nanti pas nanti kalau teman-teman udah gabung di grup WA nanti dijelaskan sama official perlombaannya. Iya. Tapi yang terpenting harus daftar dulu gitu ya. Daftar dulu deh, diklik dulu link pendaftarannya pokoknya. Yang penting itu. Iya. Terus selanjutnya ada lomba seni tari. Lomba seni tari juga teman-teman bisa ikut lomba seni tari tunggal atau seni tari kelompok. Jadi kalau misalnya PD-nya tari sendirian bisa ikut lomba tari tunggal. Kalau misalnya untuk biasanya rame-rame itu bisa ikut lomba seni tari kelompok. Selanjutnya juga ada lomba seni suara yang tahun kemarin kita menang juara 1 Mbak Ara. Betul sekali. Ya, jadi tahun ini kita juga tetap harus mengambil juara 1 itu. Harus mempertahankan itu ya. Jadi lomba seni suara juga ada 2 kategori, ada seni suara solo dan seni suara vokal grup. Jadi ada 2 ya. Iya, jadi teman-teman bisa ikut sendirian, solo atau vokal grup terdiri dari 5 sampai 7 orang. Selanjutnya ada lomba TikTok edukatif. Jadi teman-teman yang suka joget, yang suka main TikTok bisa ikut di lomba TikTok edukatif. Selanjutnya terakhir ada lomba tilawatil Quran yang terdiri dari dua bagian juga. Yang pertama tilawah dan yang kedua adalah murotal. Nah, jadi teman-teman tadi ada 10 Mbak Ika ada 10 cabang perlombaan ya Mbak Loraya, ada 10 cabang perlombaan tahun ini. Kalau tahun kemarin ada 18, tahun ini dipersempit jadi 10. Iya, lebih sedikit ini ya. Lebih sedikit dan lebih kompleks juga ya Mbak ya. Tapi lebih kita memang mencari kandidat yang benar-benar. Iya, makanya jadi dipersempit akan jadi perwakilan ya. Jadi perwakilan yang sangat-sangat sengit ya. Pokoknya. Jadi teman-teman kalau tahun kemarin bingung mau ambil lomba apa karena banyak banget, tahun ini harusnya nggak bingung karena daftar lombanya itu tidak terlalu banyak dan lomba-lomba yang memang unggul gitu, yang banyak diminati. Dan selanjutnya juga pasti masih ada bedanya ya Mbak Jess dengan yang semester kemarin dengan semester ini nih di sport seninya. Apa sih bedanya? Oke. Apa sih bedanya yang tahun ini dengan tahun kemarin gitu? Nah, kalau misalnya perbedaannya itu tahun ini dan tahun kemarin, kalau tahun kemarin itu hanya diselenggarakan antara perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta saja, tapi tahun ini diselenggarakan untuk teman-teman SMA atau SMK sederajat. Nah gitu. Nah tapi ada syarat dan ketentuannya Mbak. Swasta ya, Mbak? Iya betul. Nah tapi Mbak daftar SMA SMK yang bisa ikut ini memang SMA SMK yang nanti diundang ya. Nanti kita akan berikan daftar nama-nama SMA atau SMK, lalu nanti diundang oleh UT Pusat yang memberikan undangannya langsung, lalu nanti boleh dikirimkan kontingen dari SMA-nya seperti itu. Artinya beda ya untuk tingkatannya gitu ya. Artinya kalau misalkan SMA ya mereka berlomba sama dengan SMA. Kalau untuk yang perguruan tinggi mereka berlomba dengan perguruan tinggi. Jangan khawatir nanti kalau teman-teman SMA takut dihadap nanti pas lomba. Saingannya nanti teman-teman yang di universitas enggak. Sudah di ini ya, sudah di sesuai porsinya. Sesuai dengan levelnya pokoknya ya. Jadi memang memang di sport seni kali ini itu memang kita menggandeng juga teman-teman untuk yang masih statusnya siswa SMA gitu ya, yang masih pengen menyalurkan bakatnya.
Jadi mumpung sekarang sudah kita buka kesempatannya untuk SMA SMK, silakan untuk daftar ya. Kalau untuk linknya sudah ada, cek saya di postingan ya. Kita sudah posting semua di situ. Kalau untuk kolom pendaftarannya silakan ada di bagian depan. Nah, pokoknya di setiap postingan kita itu akan ada linknya, atau teman-teman bisa cek story. Di story itu bisa langsung klik ya Mbak ya. Betul. Saya langsung klik, itu ada linknya, nanti klik aja, nanti langsung di direct ke link pendaftaran Disperseni tahun 2023. Betul sekali. Nah, apalagi nih Disperseninya? Jadi teman-teman, sebenarnya syarat utama untuk ikut lomba atau ikut pertandingan Disperseni itu, untuk ikut seleksi yang di UT Palembangnya itu, yang pertama adalah harus mahasiswa UT. Gitu ya, harus mahasiswa UT. Bener. Dan harus sudah berada di semester 2 paling tidak. Berarti wajib menunjukkan KTM ya? Iya, nanti Iya. kalau di linknya wajib upload KTM. Upload Betul KTM. sekali. Itu kalau untuk mahasiswa UT. Iya, kalau Tapi untuk kalau mahasiswa untuk UT. mahasiswa perguruan tinggi swasta yang lainnya ada lagi persyaratan tertentu. gitu ya. Iya betul. Nanti juga untuk yang perguruan tinggi di luar UT itu nanti juga undangannya dikirim sama pusat juga Mbak. Oke. Sama juga yang kayak SMA tadi. Betul. Iya. Jadi emang harus ada undangannya dulu gitu ya. Dan kan tadi banyak tuh bidang-bidang perlombaannya. Apakah seleksinya itu nanti akan dilaksanakan secara serentak atau sesuai dengan kontingen masing-masing? Misalnya officialnya TikTok nih tanggal berapa gitu, officialnya Tilawah tanggal berapa Iya, gitu. jadi untuk jadwal pendaftaran dan jadwal seleksi itu kita juga sudah share ya Mbak ya. Jadi teman-teman untuk registrasi dan kelengkapan berkas itu kita tunggu dari hari ini sampai tanggal 5 Juni. Nah, dari tanggal sampai tanggal 5 Juni. Berarti hari ini sudah 2023. bisa daftar ya? Hari ini sudah Harusnya bisa. bisa. Hari ini sudah bisa dibuka linknya. Pokoknya kalau teman-teman sudah semester 2 masukin NIM pasti nanti langsung bisa. Ya, kalau mahasiswa baru nanti ikut tahun depan ya. Betul. Iya, nah lalu untuk seleksinya itu kita jadwalkan atau kita rencanakan itu dari tanggal 5 tapi sampai tanggal 9 Juni Mbak. Nah untuk masing-masing lomba atau pertandingan itu nanti akan diatur lagi tanggal berapa untuk seleksinya. Jadi saat teman-teman buka link pendaftaran itu, teman-teman akan langsung ada grup WA yang akan bisa bisa bergabung di grup WA itu. Nanti langsung bisa bergabung ke grup WA masing-masing pertandingan atau cabang lomba. Oke, Nah, di grup berarti WA beda-beda grup iya, ya? betul. Beda-beda grup, satu pertandingan satu grup WA. Satu cabang satu grup WA? Iya, satu cabang Oke. satu grup WA. Nanti di grup WA itu akan ada informasi-informasi lanjutan yang disampaikan dengan ofisialnya, termasuk tanggal seleksi pertandingan untuk masing-masing cabang olahraga. Gitu. Oke, itu kan sudah ada grupnya kan tadi kan masing-masing. Nah kalau misalkan ada mahasiswa yang minat nih, misalnya saya mau ikut nari, saya juga mau ikut bernyanyi, karena dia ngerasa dia punya bakat semuanya gitu. Boleh nggak sih dia ikut lebih dari satu? Satu mahasiswa hanya boleh mengikuti boleh satu satu, cabang. iya. Oke, Jadi Jadi pikir nggak boleh dua Nggak ya? boleh nggak diambil boleh. ya Jadi duanya. coba dipertimbangkan kira-kira Dipilih dirinya itu yang di mana bakatnya? iya, yang mana yang memang paling unggul. menonjol, yang Iya. paling unggul. Apa kalau misalnya bingung antara seni suara atau seni tari, silakan pikirkan kalau misalnya kamu ikut di salah satu cabang lomba itu, cabang lomba mana yang kamu bisa menang, Iya. gitu pokoknya. Atau minta Iya. pendapat yang lain ya? Kalau Boleh, misalnya dia iya. seni Betul. suara atau seni tari. Iya, Boleh teman-teman diperdengarkan juga dulu. untuk seni suara dan seni tari serta debat itu jangan lupa untuk memasukkan link video ya. Jadi kalau misalnya sudah punya link video di YouTube, kanalnya atau di mana, pokoknya silakan di drop linknya di link pendaftaran itu. Silakan dimasukkan nanti selain juga teman-teman official sudah bisa menilai dari sana, nanti biar teman-teman officialnya nggak minta lagi nanti pas bergabung di grup WA. Karena kalau untuk seni suara, seni tari, debat bahasa Inggris dan debat hukum itu wajib mengirimkan video sama tilawah juga. TikTok juga. TikTok Oke. juga Iya, betul. jadi TikTok itu Melampirkan ini bukti karya dia ya? Iya, karyanya. betul. Bagaimana kita bisa tahu ya, Iya, Mbak ya? Iya. Jadi kan biasanya kalau di TikTok nih ya, kalau di TikTok itu dia memang harus ngupload dulu hasil Upload dulu, videonya, iya. nanti link dari video TikTok itu dikasih ke kita Ya, gitu. supaya Biar kita bisa lihat dan bisa nilai juga ya Betul. apakah dia ini cocok dengan apakah cocok mengikuti tahap selanjutnya atau gimana, atau gimana gitu. ya. Dan yang pasti kalau misalkan sudah mendaftar ya, sudah
pengen mengikuti yang diminati tadi, pokoknya jangan kelamaan mikir gitu ya, karena biasanya kalau mau daftarnya mepet-mepet itu bakal ada aja kendala-kendala gitu. Jadi kalau misalkan memang kayaknya aku pengen TikTok, langsung daftar gesit gitu. Kayaknya aku pengen tilawah, langsung daftar gitu. Karena kita nggak tahu ya, kalau kebanyakan nanti pesertanya akan kita tutup nanti kemungkinan. Betul. Apalagi kayak Mobile Legends tuh laris banget kan, Mbak ya, laris banget. Jadi kalau misalnya nanti peminatnya, officialnya juga membatasi berapa grup atau berapa tim yang ikut. Nanti kalau misalnya sudah bagi official sudah cukup, pendaftaran untuk Mobile Legends kita tutup. Kita tutup meskipun waktunya masih panjang. Meskipun gitu. sebelum tanggal 5. Sebelum tanggal 5 kalau misalnya udah mencukupi grup-grup yang sudah daftar, nggak kita teruskan pendaftaran yang untuk Mobile Legends. Iya, jadi kita ambil yang tercepat daftar berarti. Betul, ya. Takutnya takut tutup nanti. Takut dibatasin. Ya gitu. Emang harus gitu, karena perlombaan itu kalau misalkan memang sudah terlalu banyak kewalahan juga ya. Iya, jadi kayak ngelamar pekerjaan. Bener. Nah, tapi skemanya gimana nih Mbak Jess? Kalau misalnya mereka nih ternyata sudah menang atau sudah melaju ke tahap selanjutnya, apakah mereka tetap online di sini atau ada undangan untuk datang langsung ke lokasi? Jadi kalau misalnya untuk beberapa cabang perlombaan itu biasanya babak penyisihannya itu kita masih di UPBJJ. Nah, kalau misalnya lolos babak penyisihan, nanti semifinal dan finalnya itu langsung ke UT Pusat. Nah, teman-teman, kalau misalnya nanti semifinal dan final itu teman-teman sudah bebas biaya. Nah, tapi kalau sebelum itu, kalau misalnya masih seleksi UPBJJ, biayanya ditanggung sama masing-masing calon peserta. Karena gitu. yang namanya kita masih berusaha gitu ya. Iya, betul. Sama kayak misalnya kita mau ngelamar kerjaan gitu ya, kita kan harus pakai modal sendiri dulu tuh, mulai dari beli amplopnya, gitu terus berangkat beli untuk alat tulisnya juga ya. Jadi ketika kita sudah ada dapat panggilan, baru nanti biasanya difasilitasi untuk training gitu. Ya, jadi itu tadi untuk informasi di Sport Seni. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa ada bakat yang sudah kami sebutkan tadi, yang sudah disebutkan sama Mbak Jess tadi ya, ada TikTok, nyanyi, ada juga seni tari gitu ya, ada juga catur. Iya, catur online, karya ilmiah, debat-debat bahasa Inggris, debat hukum, pokoknya yang tadi sudah disebutin. Dan kalau misalkan lebih detailnya lagi, teman-teman bisa cek di postingan kami, karena sudah kami posting juga informasi terupdate-nya. Dan jangan lupa untuk langsung mendaftarkan diri melalui link yang sudah kami berikan. Nah, kalau misalnya bingung nanti tanya-tanyanya kemana? Jadi teman-teman kalau misalnya bingung nanti mau tanya soal seni tari itu, saya mau ikut seni tari yang mana, seni tari kelompok atau seni tari tunggal, pokoknya daftar aja dulu Mbak. Betul. Nanti pas di link pendaftaran itu teman-teman akan diarahkan ke grup WA. Nah, di grup WA tersebut teman-teman bisa tanya semuanya, karena bisa langsung dijawab. Nanti bingung Mbak, katanya kalau tanya di komen nanti suka kelewat, gitu nanti ya. tanya di DM nanti kelewat gitu juga. Buka dulu link pendaftarannya, pilih masukin NIM-nya, pilih cabang perlombaannya mau apa, nanti muncul grup WA, link grup WA sesuai dengan yang diminati sesuai dengan cabang olahraga yang diambil. Iya, itu Mbak Jess ada pertanyaan, pas mau daftar di Sport Seni kok katanya data tidak ditemukan. Ya mungkin Mas Azan belum semester 2. Gitu. Jadi otomatis dia bisa ya. Masukin NIM dulu. Masukin NIM dulu. Dia kalau misalnya dia sudah semester 2 dia boleh, dan kalau semester 1 belum bisa ya? Semester 1 belum bisa. Semester 1 bisa ikut tahun depan. Iya, mungkin Mas Azannya ini semester 1 ya. Iya, Mas Azan semester berapa? Belum bisa, jadi ya belum memenuhi kriteria belum memenuhi kriteria nomor 2. Atau coba NIM-nya yang salah mungkin. Ya. Tadi sudah nih di Sport Seni. Boleh itu aja dulu, nanti baru kita jawab pertanyaannya Mbak ya. Nanti setelah kita bahas pembahasan kita ini, nanti kita akan intip komentar-komentar yang sudah banyak itu kita jawab satu persatu ya. Waktu kita berapa jam? Berapa jam ya? Nggak ditentukan ya, karena ini terkait sosialisasi juga. Ya, lanjut lagi kita ke sosialisasi tentang ujian akhir semester. Nah, ini ada Mbak Lora ya, PJ ujian akhir semester Mbak. Gimana sih sekarang katanya sudah mulai ya KTPU sudah bisa dicetak? Iya betul. Jadi KTPU itu sudah bisa dicetak di akun SIA kita dengan memasukkan seperti biasa ya Mbak Ika ya. Kalau misalnya login melalui memasukkan emailnya atau login melalui Microsoft Outlook 365 bagi yang lupa password. Nah,
Dan untuk ujian kali ini sama seperti semester sebelumnya, itu ada 3 skema. Itu yang pertama ada UTM, ujian tatap muka yang langsung datang ke lokasi. Kemudian ada UO atau ujian online yang juga datang ke lokasi, cuman kita skemanya itu menggunakan komputer. Kalau UTM tadi dia pilihan ganda ya. Terus yang ketiga itu ada THE. Nah, THE itu sama juga seperti semester kemarin, itu take home exam. Nah, itu dikerjakan di rumah dengan waktunya 6 jam dari mulai unduh. kita unduh soalnya. Kemudian yang terakhir itu ada skema UOTAP, itu sama dengan skema ujian mata kuliah. Jadi datang ke lokasi, kemudian kita ujiannya menggunakan komputer yang sudah disediakan di lokasi tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih. Artinya skemanya itu masih sama dengan yang tahun semester kemarin gitu ya. Cuman mungkin yang membedakannya itu dengan mata kuliahnya biasanya. Ada mata dengan kuliah jenis yang mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut atau yang diregistrasiin, itu dikelompokin sama UT Pusat. Jadi dikelompokin berdasarkan jenis mata kuliah dan skemanya ada di KTPU. Jadi untuk KTPU sekarang sudah bisa dicetak sudah bisa dicetak. Nah, tapi informasi nih Mbak Ika ya, untuk KTPU itu kan ada 3 nih jenis KTPU karena kita tadi ada 3 skema. KTPU yang pertama itu KTPU UTM, kemudian di bawahnya itu ketika kita scroll ke bawah, slide kedua, halaman kedua, halaman kedua itu ada KTPU ujian online bagi yang mendapatkan skema itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada atau halaman ketiga ada THE. Nah, di THE tadi itu ada kata sandi. Jadi ada kata sandi halaman THE di THE. Menggunakan kata sandi yang ada di KTPU tadi. Jadi bedanya itu ya, kalau THE itu dia ada sandi karena memang harus login ya, karena dia menggunakan website seperti biasa ya. Sama juga dengan UO tadi ada juga di situ. Ada juga sandinya ya, karena sandinya itu kan biasanya kita memang harus wajib memasukkan sandi. Betul. Nah, terus yang pertama tadi UTM. Ya, apakah lokasi ujiannya itu sesuai kalau UTM? Nah, kalau UTM ini Mbak Ika ya ada beberapa kasus, contohnya kayak Palembang. Palembang itu kan kita punya 106 ruang. Nah, 106 ruang itu tidak mungkin kita laksanakan di satu lokasi kan, karena satu sekolah, karena kan kita sistemnya pinjem lokasi ujian ya. Contohnya itu di sekolah SMA 10 kita untuk wilayah Palembang. Itu dari ruang 1 sampai 40 itu di SMA 10. Nah, kemudian yang ruang kedua dari 42 sampai 80 itu di SMK 3. Nah, kendala di KTPU itu untuk yang dari ruang 41 sampai 80 itu belum bisa terlihat lokasinya. Tidak dituliskan. Belum, karena kayaknya masih proses di pusat ya. Karena dia proses kayaknya pengupdatean ya. Kayaknya juga ada kendala teknis. Jadi nanti kalau misalnya sudah fix atau sudah benar-benar rampung prosesnya, nanti akan kita infoin gitu. Betul. Artinya untuk cara cetak KTPU ini kan sudah kita informasikan juga di channel YouTube ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman memang harus belum tahu cara cetak KTPU gitu ya, bagi mahasiswa baru nih biasanya. Jadi silakan aja nanti nonton di channelnya kita ya. Nah, kalau untuk lokasi ujian tadi ya mungkin bisa diupdate aja mungkin H-1 sebelum ujian kali ya. Sebelum ujian, karena atau itu sudah seminggu pasti ya, atau seminggu sebelum ujian. Betul. Ya. Nah, jadi satu lagi untuk ujian online Mbak Ika. Jadi ujian online itu sekarang kita masih tahap proses penjadwalan. Jadi ini ada beberapa di sosmed kita yang protes kan, dia ujiannya nih misalnya lokasi dia di Muara Enim tapi ujiannya di Pali. Nah, itu sebenarnya kita belum selesai melakukan penjadwalan. Jadi silakan ditunggu untuk kami selesai menyelesaikan proses penjadwalan dan akan diinformasikan kembali. Karena kan sebenarnya memang proses belajar itu memang masih berjalan nih Mbak ya, memang belum masuk ke masa ujian. Jadi teman-teman nanti dicek lagi aja KTPU-nya, nanti lokasinya bisa berubah ya Mbak ya. Betul, untuk khusus ujian online. Tapi kalau UTM itu tidak berubah. Berubah. Kalau misalnya pun ada sedikit informasi lokasi ujian, itu silakan patokannya di
tempat ujian yang ada di atas itu kan ada informasi NIM, nama, kemudian tempat apa lagi? ujian Iya, biasanya jurusan atau UPBJJ prodi. ya. Nah, di bawahnya ada tempat ujian, ada kode ujian, kemudian garis miring lokasi ujian, garis miring kabupaten. Kabupaten. Misalnya Pali, seperti itu kabupaten Penukal Abad Ilir. Nah, di situ kan kemudian di bawahnya itu ada lokasi. Nah, lokasi itu biasanya yang belum fix sekarang. Belum fix sekarang. Jadi memang disarankan untuk mencetak ulang KTPU itu H-1 atau seminggu sebelum ujian. Ya, pokoknya teman-teman kalau UTM itu ujian tatap muka jadwalnya nggak berubah. Jadwalnya nggak berubah, Jadwalnya tetap nggak di berubah. tanggal 24 dan 25 Juni. Iya, nah kalau misalnya untuk fix di lokasinya di mana, cetak lagi KTP-nya di tanggal 22 atau di tanggal 23 ya, Mbak ya. Iya, itu pasti sangat Tapi fix tetap kalau tanggalnya misalnya. tetap tanggal segitu, Iya. nggak berubah. Hanya saja kita masih terkendala di lokasi ujian. Iya. Nah, itu aja kalau kendalanya untuk yang KTPU ya. Nah, selanjutnya nih Mbak Lora gimana sih dengan numpang ujian? Apakah semester ini masih boleh atau gimana untuk yang numpang ujian? Oh, boleh. Jadi kalau terkait proses numpang ujian, kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa kita. Prima Mbak Ika. sekali Iya. ya PJ ujian ini Iya. ya. Tapi kita Pelayanannya ya. remind dulu kalau numpang ujian itu khusus untuk UO ya Mbak ya, untuk ujian online, untuk ujian SUO juga dan UTM juga. Kalau misalnya dia memang Yang di luar benar-benar kota, iya, gitu. misalnya nih pindah tugas atau Tapi memang tanggalnya tetap tanggal segitu. iya, tetap tanggal segitu, cuman dia misalnya pindah tugas, misalnya awalnya dia memilih lokasi ujian Palembang, kemudian dia pindah tugas ke Jakarta. Dia mau numpang ujian ke Jakarta misalnya. Nah, itu silakan mengajukan surat permohonan numpang ujian, kirim ke email kita, kemudian nanti akan kita proses dan akan kita kirimkan ke UPBJJ yang dituju seperti itu. Iya, tapi dengan melampirkan surat keterangan numpang ujian, surat keterangan permohonan numpang ujian sama surat KTPU, kerja biasanya ya, ya. sama surat tugas dinas juga. Kalau misalnya dia alasannya tugas dinas, kemudian KTPU dilampirin juga. Oke. Memang benar-benar urgent banget Mbak Iya. ya. Bukan karena memang alasannya Bukan lagi karena liburan dia di Jakarta, iseng, iya. bukan. Bukan karena dia iseng, Bukan lagi karena gabut juga. lagi di Pali nih gitu, Iya. atau lagi di mana ya nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Jadi emang harus ada alasannya, harus dilampirkan Harus di situ. dilampirkan alasan dan KTPU. Iya. Nah, silakan ajukan surat itu melalui email kita ya Mbak Ika ya. Iya, kita ada biasanya lewat email ya, boleh juga, atau juga biasanya kalau misalkan mau lewat sosmed juga boleh, tapi harap bersabar gitu. Iya, nah Biasanya kalau di DM itu kan dia bertabrak-tabrakan kalau ujian. Kalau kita sarankan lewat email aja Mbak Ika, karena kalau misalnya lewat sosial media takutnya terlewat Atau nggak ataupun kebaca. Ya, jadi disarankan. Tapi kalau misalnya dia memiliki Pokjar, silakan lapor ke Pokjarnya. Nah, nanti Pokjarnya Biar sekalian. Iya, nanti Pokjarnya akan lapor ke kita. Nah, untuk emailnya yang mana Mbak Lora? Boleh disebuti? Mungkin boleh di keranjang kuning ya. Boleh di keranjang kuning ya, nanti Iya. ditambahin. Ada admin ya. Di keranjang kuning emailnya ada ya. Oke. Harusnya ada. Jadi silakan aja di keranjang kuning ya, dikepoin di situ untuk emailnya UT Palembang. Ya disarankan kalau misalkan prosesnya mau lebih cepat, Iya, istilahnya lebih terbaca. Dan tidak mengkhawatirkan karena di situ pasti Dibaca dan di situ memang wadahnya. Iya, Jadi kita wadahnya. pasti cek satu-satu Betul. seperti Nah, itu. jadi teman-teman tuh saya lihat tadi sekali lewat di kolom komen Mbak ya. Maaf motong bentar. Jadi katanya banyak banget nih yang hubungin kalau misalnya mau tanya tentang ini, nomornya kemana, tanya di mana. Nah, makanya kita tuh suka ada live kayak gini biar teman-teman bisa langsung jawab. Betul. Karena sosmed kita itu penuh banget ya Mbak ya. Betul. Nggak cuma 1-2 pertanyaan, nggak cuma 1-2 DM, tapi banyak banget ya. Betul. Kalau misalnya memang pertanyaannya itu sebenarnya, sebenarnya memang pertanyaannya itu harusnya sudah ada jawabannya di postingan ya Mbak ya. Betul. Terkait Iya. tentang yudisium, Cuman terkait tentang ujian, Kadang-kadang males baca ya. iya, terkait tentang dispor seni, Iya. ujian, pendaftaran mahasiswa baru, yudisium, semuanya itu sudah pasti kita sudah posting. Tidak mungkin kita informasi-informasi yang seperti itu kita terlewat di postingan kita. Iya. Cek dulu coba postingannya. Yang mana postingan terkait yudisium, yang mana postingan terkait ujian, Iya. dicek dulu, dibaca dulu ya Kalau Mbak ya. misalnya sudah dibaca terus informasi yang diinginkan tadi nggak didapat, baru Baru boleh bertanya. bertanya. Sebenarnya memang adminnya juga memang balas pertanyaan-pertanyaan yang memang nggak ada jawabannya di postingan ya Mbak ya.
Jadi memang satu persatu tuh sebenarnya kita balas sosmednya, tapi emang harus menunggu dulu, nggak langsung spontan kayak gini nih ya. Kayak kalau kita live kan biasanya kita langsung baca langsung jawab gitu. Tapi kalau untuk komentar atau untuk DM, kita emang memerlukan beberapa waktu dulu kan, karena itu dari antrian itu kita ambil yang paling bawah, yang paling duluan gitu. Ya, ada lagi untuk seputar UAS yang akan disampaikan Mbak Laura? Apalagi ya, kalau ujian THE kayaknya nanti teknisnya untuk yang mahasiswa baru nanti rencananya akan ada sosialisasi ya. Jadi tenang aja. Jadi jangan langsung pas kelihat ketip, waduh gimana THE gitu, gimana langsung kan karena kaget. mahasiswa Apa baru ini kan? Bu? Iya. THE ini dede katanya. Iya, ya kayak banyak yang bilang seperti itu. Iya, jadi nanti akan ada sosialisasinya. Kemungkinan di bulan berapa Mbak Laura? Kemungkinan di awal Juni. Di awal Juni. Jadi di awal Juni itu nanti siap-siap aja ya. Nomornya ya, nomor WA-nya atau nomor handphonenya itu dipastikan selalu aktif karena biasanya kita blast dari nomor handphone yang teman-teman daftarin gitu. Jadi kalau untuk memantau informasi meskipun nggak ke sosmed ya bisa untuk mengaktifkan nomor handphonenya. Ya. Karena biasa di blast dulu baru kita melaksanakan sosialisasi tentang UAS-nya. Oke, betul. Ya. Nah, satu lagi kalau misalnya mahasiswa ingin numpang ujian silakan ajukan dari sekarang dan jangan mepet-mepet takutnya di hari H-1 atau berapa, soalnya kita juga harus menyiapkan naskah tambahan kalau misalnya jadi sebenarnya cukup rumit Mbak Ika atau Mbak Jessica ya kalau misalnya kita sudah melewati momen itu. Iya, kalau misalnya kita ada tiba-tiba numpang ujian secara mendadak. Wah, pengalaman banget kami ya. Karena itu naskahnya nggak ada di tempat pada saat itu. Jadi itu harus UPBJJ harus menggandakan dulu soal tersebut dan semuanya serba manual dengan LJU manual dan semuanya serba manual untuk UTM ya. Jadi agak urgent lah ya, agak susah juga penilaiannya sepertinya. Karena itu menilainya juga manual. Iya betul, juga akan setidaknya memotong waktu teman-teman nih. Nanti teman-teman yang yang sudah ikut mulai ujian, nanti juga akan memperlama teman-teman yang ikut ujian di sesi selanjutnya juga gitu. Kita kan ingin kebaikan bersama ya Mbak betul. Ya? Betul. Jadi ya jangan sampai terlalu mepet-mepet seperti itu ya. Kita batasin aja kayaknya Mbak Lore kalau H-3 masih bisa nggak? H-3 jangan kayaknya H-5. Ya jadi H-5 mohon maaf karena, ya. Karena kita harus gandain naskah. Betul. Iya. Sebenarnya naskah itu kalau dia cepat kita bisa mintanya di pusat. Betul. Jadi nanti pusat itu akan ngirim langsung ke kita. Ngirim. Nah, jika pusat itu membatasi ataupun menutup untuk minta naskah dibatasin. Nah, itu dari kita yang menggendain. Jadi gitu. Agak ribet ya jadi, prosesnya. Tolong untuk mahasiswa kita jika sudah pasti ingin menumpang ujian di mana, lokasinya di mana, diinformasiin secepatnya melalui email kita tadi. Betul. Karena biasanya kita harus lapor juga untuk tempat yang numpang ujiannya gitu ya. Iya, karena mereka juga harus persiapan. Iya, karena mereka juga harus persiapan sama kayak kita UPBJJ di Palembang atau UPBJJ yang lain. Iya. Iya, itu juga. Yang dari tadi komen Mbak Bunda Zaze itu kita sampaikan informasi dulu nih Mbak. Kita sampaikan informasi dulu. Kita baca dari awal ya. Kita habiskan informasi kita nanti baru kita baca-baca komen. Karena emang biasanya UT Menyapa itu kita langsung tanya jawab ya Mbak ya. Karena UT Menyapa hari ini ada informasi yang harus disampaikan dulu. Kita habiskan dulu informasinya, baru nanti kita tanya-tanya jawab. Tenang ya Mbak ya. Oke, lanjut lagi Mbak Laura, ada lagi yang mau disampaikan tentang UAS? Kayaknya cukup itu tentang ujian kita. Kita lanjut ke kolom komentar aja. Kayaknya kolom komentar akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Masalah-masalah mereka ya. Dari atas mungkin admin boleh silakan di scroll. Boleh Mas Malik di nanti yang di atas ini masih pada stay nggak nih? Iya, nggak apa-apa stay nggak stay, penting kita untuk informasi jawab yang ya. Stay itu ada 17 tapi ya. Ini di TikTok atau di ini ya? Di TikTok ya, di TikTok. IG nggak ini ya? Kalau di IG nanti kita posting juga. Iya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Kip Selo. Iya, Selo buat tanya Kip. Nah, kalau untuk Kip UT ada nggak sih? Untuk saat ini belum ada informasi untuk KIPKA. Iya, jadi ditunggu aja informasi pastinya atau informasi secara resmi ya. Betul. Iya.
Jadi untuk itu Untuk kita semester ini belum iya, ada. belum bisa menginformasikan. Betul. Untuk Nanti kalau informasi misalkan tersebut. ada pasti akan diinformasikan ya. Oke. Ada juga Putri 22. Kak, untuk ujiannya berapa hari? Oke, untuk UTM itu ada 2 hari, tapi tergantung dari mahasiswanya ya. Kalau misalnya dia di KTPU-nya dapat 2 hari, itu maka ujiannya juga 2 hari. Mungkin seperti itu ya. Cetak dulu KTPU-nya, Berdasarkan Mas. KTPU Iya, ya. dicek dilihat di dulu KTPU KTPU-nya. ya, tergantung skema ujian yang didapat apa dan jadwalnya tanggal berapa seperti itu. Tata cara cetak KTPU bisa cek di akun YouTube kita, di Iya. kanal YouTube kita ada cetak KTPU UT gitu aja. Iya. Nanti search aja cetak KTPU UT, nanti muncul gimana tata caranya gitu. Betul. Ada juga Rani. Belum ada juga ya Kak informasi tentang wisuda periode ini. Sudah ada. Sudah ada, sudah Iya, kita posting, sudah Beb. diposting ya. Jadi Ayo tuh lihat postingan. iya, Sudah ada ya. sudah Jadi ada ya, yang silakan sudah lihat di postingan betul. yang sudah dikirim atau informasi melalui Pokja juga sudah di-share. Sudah. Jadi informasi itu tuh yang ada di postingan kita itu di postingan nomor 5. Iya, jadi yang sudah ada di postingan itu ada daftar yudisium. Nah, setelah nama teman-teman ada di daftar yudisium, diarahkan untuk mengupload pas foto ijazah. Betul. Nah, jadi silahkan lengkapi dulu pas foto ijazahnya, upload dulu. Terus Betul. juga itu ada juga ketentuannya Mbak Laura. Biasanya mahasiswa tuh fotonya cuma sampai sini Iya, atau di belakangnya gambarnya Atau mau apa. selfie Atau gitu ya. selfie. Benar-benar dilengkapi dulu. Biasanya juga nanti tidak terjaring itu ya karena fotonya tadi ya Mbak ya. Iya, nah untuk syarat mengikuti syarat wisuda itu salah satunya tadi mengupload foto dan seketika divalidasi kami sudah bisa memvalidasinya dan sudah tervalidasi maksudnya. Betul. Nah kemudian untuk tanggal wisuda itu sendiri itu dilaksanakan di tanggal 24 dan 25 Juli di UT Pusat tapi ya untuk Iya. periode ini. Karena ini wisuda di pusat dulu, baru nanti Iya, wisuda daerah. wisuda di daerah. Kalau untuk wisuda daerah kita belum tahu karena masih lama ya, Masih kemungkinan itu disusun dulu. Ya, Iya, kemungkinan masih itu di-plan di dulu. bulan November ya kali ya. Kalau di biasa di akhir-akhir mendekati akhir-akhir. Ya kalau kita mengacu ke tahun-tahun sebelumnya memang biasanya di akhir tahun, tapi untuk informasi pastinya pasti akan kita share. Iya. Iya, nggak mungkin besok wisuda hari ini kita share, nggak mungkin, pasti dari jauh-jauh hari sudah kita share. Iya, jadi untuk informasi juga kalau misalkan yang mau ikut wisuda ke pusat itu bisa langsung aja daftar ke kantor ya, langsung daftar ke kantor gratis. Gratis. Terus juga tapi dia dibatasi ada ada berapa kuota. ratus ya Ada kuotanya. 228 kuota. Nah, 228 kuota. Jadi siapa cepat dia yang berhasil Iya. gitu. Tapi yang gratis tadi itu sebenarnya daftar wisudanya ya Mbak ya. Kalau untuk akomodasinya masing-masing ya Semuanya Mbak ya. sendiri. Masing-masing. Iya, takutnya Iya. nanti katanya Ke ke mahasiswa. pusatnya itu gratis. Enggak, Ya, daftar iya. daftar wisudanya Daftarnya yang aja. gratis. Toganya gratis, semuanya Iya. itu gratis, tapi akomodasinya masing-masing. Iya, betul. Pokoknya kalau sudah daftar untuk pergi ke Jakartanya ya, untuk ke pusatnya pokoknya teman-teman harus menyiapkan akomodasi masing-masing. Iya, betul sekali. Lanjut lagi ke pertanyaan, ada Putri HP. Kak, riset password laman praktik saya lupa password nih Kak. Udah saya coba dihubungi di email, via email katanya. Oke, kalau untuk riset password praktik mungkin bisa langsung melalui DM ya, nanti akan kita bantu riset, atau juga nanti bisa Bisa lapor Pokjar juga sih Pakjo, nanti iya, nanti Pokjar. akan diterusin ke PPJJ. betul. Yang penting di DM aja dulu, nanti akan kita buka ya. Kalau Mbak Putri orang Palembang terus deket juga di sekitar-sekitaran kantor, bisa langsung ke kantor aja, nanti langsung di riset langsung. Betul. Main-main juga lah ya Mbak ya ke kantor kita nih Mbak ya, ke kampus ke kampus UT Palembang ini main-main juga biar rame. Iya, kita butuh keramaian kayaknya. Ada juga Hidayah 32.000. Kak, untuk prodi PGSD bisa full online tidak? Prodi PGSD. Iya. Untuk prodi PGSD kalau informasi terakhir ya, boleh kalau untuk mau ngambil yang paket tanpa tutorial Iya, tatap muka, non TTM ya. Nah, tapi kalau untuk yang ahli kredit atau yang RPL itu dianjurkan untuk yang tatap muka. Tatap muka, ya, gitu. Tapi ini memang khusus untuk mahasiswa baru ya Mbak ya? Iya. Bukan mahasiswa lama terus dia mau ganti jadi full nggak online bisa. itu nggak bisa. Jadi memang khusus untuk mahasiswa yang registrasi di 2023.2 ini ya. Betul. 2023.1 sudah bisa. Sudah bisa? Yang Iya. Berarti kemarin. Yang kemarin sudah bisa. Iya. 2022 genap.
Iya, Iya, gitu aja bingung ya Karena ada bahasanya perubahan ya. terbaru begitu ya, jadi kita harus memang membiasakan genap ganjil ya. Ada lagi, lanjut admin boleh di scroll, batasnya di hidayah. Oke, stop. Ada juga Amel. Mel. Kak di UT Bisa 2 jurusan nggak? bisa 2 jurusan nggak? Gimana tuh 2 jurusan? Nggak Iya, bisa nggak dong. bisa ya jawabannya. Jadi karena- satu aja. Iya, karena secara logika kita mendaftarnya itu di satu aplikasi dengan satu NIK dan satu NIM. Jadi Iya. ketika mahasiswa tersebut sudah mendaftar dengan satu NIM dan satu prodi ataupun satu jurusan, maka ketika dia mendaftar untuk yang kedua, NIK-nya sudah terbaca, Otomatis, akunnya ya. sudah punya akun seperti itu ya. Jadi nggak bisa. Satu aja lah, satu dulu. aja udah pusing. Iya, apalagi mau 2. Iya, 2. Bagusnya satu, nanti S2-nya di UT juga. Iya, jadi 2 kali. Jadi 2 digrinya. Oke, ada juga Melisa. Kak S2 untuk ilmu perpustakaan ada nggak? Kalau kita belum ada untuk S2 perpustakaan. Iya, Jadi kita adanya manajemen. iya, jadi didoain aja semoga nanti kita ada S2 perpustakaan. Betul. Dari Raihan, Kak, pendaftarannya masih buka? Masih banget. Masih. Baru dibuka malah ya. Baru masih dibuka. fresh. Ayo. Langsung aja linknya. Dipilih jurusannya yang Iya. mana? Baru Iya. banget dibuka, masih lama tutupnya pokoknya. Silakan gabung dengan iya, kita. silakan Aktivitas di- kita juga bagus-bagus ya, banyak yang A juga. Betul. Iya, hampir semuanya A. Nah, hampir semuanya Iya. mantap. Jadi untuk informasi penerimaan mahasiswa baru ya, kalau sekarang itu sudah mulai dibuka ya sampai tanggal Tanggal berapa? 8 Agustus. 8 Agustus Nah, tuh itu masih lama. yang untuk non RPL ya, tapi yang sekarang. Nah, kalau untuk yang RPL atau biasanya ahli Ahli kredit kredit. gitu ya, nanti itu dimulai dibukanya tanggal 1 Juni 2023. Jadi Bentar kalau lagi juga kok. bentar lagi. Jadi Iya. kalau memang untuk sekarang yang nanya, "Kak, kemarin itu saya daftar yang RPL itu nggak bisa ya?" Emang nggak Emang bisa. belum Karena nanti belum dibuka ya. Makanya tadi dibukanya- kita bilang ya Mbak ya, sudah ada di postingan sebenarnya Betul. tanggalnya itu. Iya, tinggal di scroll aja ya. Iya, kalau misalnya nanya kapan buka pendaftaran lewat DM terus nggak kebaca, ya makanya coba dibaca dulu deh Kalau mau cepet, postingannya. Iya, ya, di kalau scroll mau scroll cepet, dulu ya. ya, belum Karena dibales. pasti maksudnya. nemu jawabannya. Iya. Oke, ya kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada siapa di situ? Admin. Oke. NK. NK. Itu dari NK. Kak, kalau sudah dapat S1 di UT, bisa nggak lanjut S2 di Universitas Negeri Yang lain ya Iya, bisa. bisa. Bisa Sama dong. aja. Kan kita sama kayak universitas Iya, lainnya. kan Ambil kita S1 juga di luar. terdaftar di Dikti, jadi sama aja nanti tetap diakui ya Betul. untuk ijazahnya. Jadi tenang aja bisa kok. Ambil S1 di sini, S2 di luar bisa. Ambil Iya. S1 di sini, S2 S2 di sini, juga lebih bisa bisa. banget. Bisa. Tambah bisa lagi. Bisa semua ya. Ada juga Kak Puput. Kak, TM-nya online atau gimana Kak? TM apa ya? TM itu tatap muka ya atau apa? TM. TM lomba. Kalau tatap muka ya pasti atau diskors seni offline. atau apa? TM. Ya, boleh untuk Kak Puput diperjelas lagi TM yang dimaksudnya tuh TM apa? Tatap TM muka atau online atau TM gimana? pada Iya. saat diskors seni atau apa? Karena kita nggak bisa nebak banyak singkatan kalau TM. Banyak ya. singkatan ya. Karena kita tidak bisa berpikir untuk Iya. menerka-nerka ya. Kalau TM itu Sudah banyak sekali pikiran ini. Iya, kalau TM itu harusnya technical meeting. Iya, Karena kalau tatap harusnya. muka itu TTM. Iya. Iya. Makanya diperjelas dulu yang Yang mana yang nanya gitu ya. Lanjut Set lagi. story. Set story. Ya, silakan. Pindah jadwal ujian bisa nggak Kak? Bisa nggak Mbak Lora Bisa, tadi sudah tadi dipanggil. ya. Pindah jadwal ujian kalau misalnya UTM itu tetap di tanggal 24-25. Kalau Jadwal jadwalnya nggak bisa, tapi lokasinya bisa ya. Jadi untuk jadwal kalau UTM itu tidak bisa, tapi kalau UO masih bisa diejakan. Diajarkan. Tapi tergantung dari slotnya juga Iya, ya. Tergantung kuota. alasannya juga ya, Mbak, Iya, ya? betul, betul. Betul. Ada juga Ricky. Pendaftaran UT kapan Kak? Sudah dibuka dijawab. sekarang. Ya, udah dijawab tadi. Nah, ini Kalau nih tadi misalkan- Bunda Zaze tadi nih. Oke, apa tuh? Kak, tahap yudisium berapa tahap ya? Udah 2 tahap tapi aku belum keluar juga untuk penomoran ijazah. Sabar ya kalau belum keluar, karena untuk tahun 2023 ini cuman ada 2 tahap, yaitu tahap pertama itu nomor SK-nya 245, kemudian tahap kedua itu ada 306. 3206. Iya, 3206 ya, Iya. seperti itu. Nah, Iya. itu cuma ada 2 tahap. Jika mbak bundanya belum masuk di SK yudisium yang ini, mungkin nanti di tahap selanjutnya. Bukan di tahap Iya. selanjutnya, di ya
sebutan di di tahap tahap selanjutnya. Iya. Oke, jadi kalau untuk Bunda tadi ya, kalau misalkan memang masih dalam tahap penomoran ijazah ya, Iya, daripada ditunggu aja. nunggu-nunggu, mending dicek dulu data pribadinya, masih ada yang salah nggak gitu Iya, ya. cek di akun SIA-nya. Iya, biasanya kalau misalkan terkendala penjaringan yudisium itu biasanya terkendala juga karena data pribadinya masih ada yang salah, yang tidak sesuai. Pokoknya dipastikan dulu semuanya sudah benar ya, baru ya tunggu aja. Karena kalau misalnya semuanya sudah sesuai, seharusnya sudah bisa terjaring ya, Mbak. Iya, tapi mungkin ada beberapa kalau di problem. sini karena dia terkendala di penomoran ijazah. Karena kalau penomoran ijazah itu bukan dari kita tapi dari Dikti ya. Betul. Iya, jadi silakan ditunggu aja karena juga Itu juga antrian ya, Mbak ya? iya, Iya, itu antrian. penomoran ijazah itu antrian dari Iya. Dikti. Jadi lumayan banyak nih, bukan dari UPBJJ kita aja tapi dari seluruh universitas yang terdaftar di Indonesia. Betul. Jadi itu ada proses antrian. Jadi Antriannya silakan banyak banget, Bu, ditunggu. kayaknya, Bu. banyak Iya, dong. seluruh Indonesia. Jadi bayangin aja gitu ya, kita aja di UT aja ada UPBJJ. Iya, ada Banyak UPBJJ. 39. Ada 39. Nah, belum universitas Belum lain. universitas lain. Jadi silakan tunggu untuk penomoran PIN itu ya. Belum universitas swastanya juga. Iya. Banyak banget Bu Banyak, yang baru Bu iya. ya. Bukan kita memang sengaja nggak mau ngeluarin nomor ijazah, memang bukan kita Bu yang ngeluarin nomor ijazahnya Bu. Kalau kita mah langsung keluar-keluar aja gitu. Ada juga selo. Kalau UKT awal berapa kakak untuk Ilkom? Nah, kalau untuk ilmu komunikasi itu kalau misalkan dia ambil yang paket tanpa tutorial tatap muka itu sama 1,3 juga. Nah, tapi kalau dia ambil yang SIPAS semi ya, itu tergantung juga dari mata kuliah biasanya, dari mata kuliah dan penambahan modul juga. penambahan modul karena kita belum bisa memprediksi ya, karena kalau modulnya itu kan kita belum tahu tuh detail harganya gitu ya. Pokoknya nggak mahal. Ya, Intinya pokoknya nggak mahal. intinya masih terjangkau. Gitu ya. Masih terjangkau. Tapi kalau untuk uang pendaftarannya hanya 100.000. Uang pendaftaran ya, uang untuk bikin akunnya itu 100.000. 100.000 aja, nggak ada embel-embel duit pendaftaran bangunan lah, duit inilah, duit itu nggak. Pendaftaran terus bayar UKT, udah itu aja sih kalau di UT. Lanjut ke Leni Oktina, Kak mau nanya kalau kepotong tuh pertanyaannya. Kita Kamu lanjut apa lagi. nih? Riyadi, Kak setiap mahasiswa dapat buku nggak? Ya dapat itu kalau misalkan yang untuk yang paket ya itu sudah include dari paket yang diambil. Jadi kalau untuk modul itu sebenarnya dia kalau misalkan ngambil paket itu sudah pasti dapat modulnya. Dan untuk non SIPAS juga Mbak Ika sekarang juga wajib. Sekarang sudah wajib iya, ya. karena langsung bukan terinclude dia ketika registrasi dia ikut langsung ya. Terikut. Kalau dulu kan bisa dipilih kan. Mau pakai bahan ajar atau enggak? Kalau dulu lip untuk bahan ajar sama lip registrasi itu ada dua, jadi berbeda, bisa dibayar bisa enggak yang untuk nah kalau yang sekarang sudah menjadi satu ke include, jadi itu wajib dibayar. Jadi jawabannya pasti dapat buku. Iya, karena itu wajib. Betul. Kalau registrasi intinya pasti dapat buku ya. Iya. Ada juga Bobby, mohon bantuannya Min. Bantuan apa? Oh itu yang di atas. Min, kenapa lokasi ujian saya di Belitang, sedangkan saya berasal dari Pokjar Tanah Abang. Iya, tadi ya di awal kita sosialisasiin untuk KTPU lokasi ujian itu masih ada terkendala teknis, jadi silakan dicetak ulang kembali di H-3 atau H-1 atau seminggu sebelum ujian. Ya, jadi, tadi yang kita sampaikan tadi ya. Jadi silakan dicetak kembali karena itu memang ada kesalahan teknisnya, ya. Itu jadi makanya tadi kita share informasi dulu ya Mbak ya. Betul. Nanti kita share informasi, semuanya sudah kita sampaikan informasinya, baru nanti teman-teman bertanya mana yang nggak paham atau mana yang kelewat dari yang kita sampaikan. Nah jadi gitu ya Mas Bobby ya, silakan didengarkan Mas Bobby ya, karena itu juga nanti akan jadi kendala ketika Mas Bobby-nya nanti akan ujian. Jadi silakan ditanya kembali ataupun dicek kembali pokoknya ya. Itu dia berapa kali tuh. Iya. Tolong admin tolong. Sudah ditolong ya? Udah ditolong. Mau disambut apa? Ya, iya. Mau disambut.
Oke, kita lanjut lagi ke Celo itu. Ya, apa pertanyaannya Celo? Mau direspon itu yang mau yang mana direspon yang di chat itu? Admin aja nggak dibales-bales. Iya, yang mana yang di chat tadi itu? Perasaan sudah deh kita jawab ya Celo ini ya. Celo ini kalau nggak salah tadi udah ya? Ini. Nah, nah ya, itu kan sebenarnya yang kayak gitu kan bisa di search juga ya Mbak ya di website itu ada. Apa kita ada brosur online? Ada. Di brosur online itu Di semuanya website. Ada di Keranjang Kuning. Iya, nah itu semuanya ada tuh. Jadi makanya sabar ya. Bisa yuk sabar yuk. Lanjut lagi. Kita baca dulu kata Mbak Jessica tadi. Baru nanya ya. Iya. Boleh kita lanjut lagi di bawahnya Bobby ada siapa? Leni itu yang kepotong tadi. Gimana caranya untuk dapat kartu mahasiswa? Soalnya kami belum ada kartu mahasiswa. Leni Oktina semester berapa? Kalau semester yang 2023.1 ya, mereka taunya 2023.1 ya, karena di situ ada 2023.1. Silakan aja kalau mau cetak langsung datang aja ke kantor, nanti kita bantu cetak. Nah, untuk syaratnya cuman kasih NIM aja. Kasih NIM, kita cetakin kira-kira 10 sampai 15 menit, enggak nyampe 15 menit ya. Terlalu cepat, terlalu lama. Jadi 5 menit ya, 5 menit insyaallah kalau nggak ada kendala 5 menit langsung jadi. Ya, langsung aja. Bunda tadi komennya dijawab ya Bunda. Oke, udah ya. Bobby perubahan lokasi udah juga. Celo juga udah juga. Melisa. Benar sekali lagi untuk Bobby tadi, jangan khawatir untuk yang lokasi ujian Belitang tadi karena patokannya itu bukan lokasi ujian tapi tempat atau kabupaten di Mas Bobinya berada. Jadi kalau misalnya di KTPU-nya itu ada tulisan tempat atau misalnya nih tempat kemudian kode lokasi garis miring kabupaten, nah patokannya di situ aja Mas Bobi ya. Lokasi yang itu patokannya. Iya, tempat tulisannya tempat. Ada tabel tempat seperti itu. Oke, di bawahnya Bunda ada siapa? Leoni tadi, Leni Oktina. Bawa lagi Mas admin. Oke, KTM jadi sudah ya, tadi tinggal langsung cetak aja. Ini komen diskusi mereka ini. Maaf Bu, itu saya kurang mengerti tentang jadwal THE Bu. Kan saya tanggal 27 berarti kan sehari itu Bu dari Hani itu. Jadi Mbak Hani untuk jadwal THE itu kan tanggal 27. Nah, tanggal 27 itu waktu pengerjaannya itu 6 jam. Jadi kalau misalnya Mbak Haninya downloadnya di jam 6 ya, di jam 6 pagi. Nah, dihitung aja tuh dari jam 6 berarti ke jam 6 7, ke depan. 8, 9, 10, 11. Jadi jam 12 terakhir. Jadi jam 12 terakhir siang. batas unggah BJU ya, BJU benar. Ya. Oke, kita gitu pokoknya sistemnya nanti juga kalau harusnya berarti Mbak Hani ini semester 1 ya. Berarti belum pernah ikut THE Mbak ya. Nanti akan ada sosialisasi Bu ya. Lebih detailnya. Betul. Oke, untuk Bunda tadi sudah kita jelaskan juga untuk ijazah ya. Ini masih komen lagi dianya kenapa ijazahnya belum keluar di tahap-tahap selanjutnya. Kita lanjut ke Faiza Agustina aja Kak, pendaftaran ahli kredit di UT kapan? Mulai tanggal 1 Juni. Saat tanggal 1 sudah bisa nanti yang untuk RPL atau ahli kredit. Betul. Linknya juga sama. Sama, kita satu pintu ya, satu gerbong. Ada lagi dari Rani Laila. One Gate System. Itu dia jawab yang bawa lagi Mas Admin. Tadi sudah kita jawab ya. Bawa lagi Mas Admin, bawa lagi. Pendaftaran ahli kredit juga udah. Set story. Cara cetak KTM gimana ya? Cari di profil mahasiswa nggak ada. Cara cetak KTM itu ke kantor. Kalau KTM yang sementara ada di akun Sia. Tapi kalau mau cetak KTM itu silakan ke kantor UPBJJ ya. Betul. Tapi bisa kalau mau yang pakai sementara dulu ya, pakai akun Sianya. Nanti di situ ada menu cetak kartu mahasiswa sementara. KTMS sementara. Ada lagi Ratu Gabut. Banget ya. Untuk pembayaran kalau di UT gimana ya Kak? Pembayarannya semuanya langsung ke pusat ya? Iya. Melalui bank ataupun Alfamart, Indomaret ataupun melalui Tokopedia ya? E-commerce lainnya. Pokoknya ada semua. Iya, di link nanti tertera bagaimana. Kita juga ada panduan cara untuk ada pembayaran semua di bank atau di channel YouTube itu sudah sangat lengkap. Search aja di YouTube cara pembayaran UT. Sip, langsung ada jawabannya, langsung ada tutorial. Oke. Sundari, Kak, waktu ujian UO memang beda ya UTM jadwalnya. Iya.
Gimana kamu mau mengerjakan 2 ujian secara bersamaan? Saya mau tetap muka, terus saya mau menyelesaikan ujian online kan nggak beda ya mungkin. jadwalnya. Beda Emang ya. beda. Jadi UTM itu dilaksanakan di tanggal 24 sama 25 Juni, kemudian UO itu dilaksanakan setelah UTM atau sebelum UTM, tergantung kamu dapat jadwal yang mana ya. Jadi sangat beda. Betul. Iya. Ada lanjut Ayah. Kak, kenapa untuk program studi SI belum dapat KTM ya? Yang bentuk kartu. Iya, langsung ke kantor Langsung aja Mbak ke ya. kantor kalau misalkan memang belum dapat gitu ya. Karena kalau untuk pencetakan KTM itu kita cuma butuh NIM, nanti kita cetakin langsung untuk yang 2023.1. Nova Pramudita, Kak, wisuda daerah bulan berapa ya? Untuk informasi wisuda daerah kita belum bisa pastikan bulan berapa, di mananya, kapannya kita belum bisa pastikan, tapi ditunggu aja. Biasanya setiap tahun itu kita adakan wisuda daerah, ditunggu aja. Betul. Asal nama kamu itu udah ada di yudisium, di daftar yudisium tahap 1 tahap 2. Pastikan itu aja pokoknya. Lanjut Lagi dengan Nia Patricia. Nira Patricia. Kak, bagaimana berdaftar NIM ulang Kak? Saya kan udah ada tugas Kak, tapi NIM saya nggak bisa login. Passwordnya lupa password ya. Ini mau login apa dulu nih? Ada tugas apa TMK? Bagaimana daftarnya? Kalau TMK ya loginnya menggunakan NIM dan tanggal lahir. Lahir pakai garis miring. Ya. Itu kalau TMK. Nah, tapi kalau e-learning itu biasanya teman-teman sendiri yang update passwordnya. Passwordnya masuk ke email kalau Betul. e-learning. Kalau lupa password nanti bisa di reset aja. Resetnya bisa sendiri sebenarnya. Iya, karena ada menu lupa password Ada di situ ya. lupa password di situ. Bisa langsung masuk ke email ya Mbak ya. Iya. Betul. Ada lagi Rani Lali. Iya udah dijawab ya. Kita Tadi jawab sudah. satu-satu ya Mbak ya. Ada juga Ahmad. Cara mendaftar UT. Ada mau mendaftar di UT langsung aja kunjungi Keranjang Kuning. Ada di bawah kami ini, di layar ini ada link. Itu di yang ada Diketik warna aja. kuning itu diketik aja. Nah itu semuanya ada ya Mbak ya. Iya. Cara pendaftaran segala macam ya pokoknya ada. Informasi semuanya ada di situ. Semuanya di sana. Oke. Dari Nova ya, wisuda nanti ya kita infokan lagi. Kalau wisuda UT pusat tadi bulan apa Pusat Mbak? tadi tanggal 24 dan 25 Juli ya. Ya, nah kalau wisuda daerah nanti infonya Nanti diinformasikan. menyusul. Iya. Oke. Lanjut lagi ada SK. Kak, kok nggak bisa cetak KTPU Kak? Nggak bisanya kenapa? Diperjelas lagi. Biasanya kalau misalnya nggak bisa cetak KTPU itu dia nggak bisa login ternyata seperti itu. Jadi diperjelas lagi ya untuk cetak KTPU-nya nggak bisanya itu gimana? Karena kita kalau misalnya banyak menerka-nerka nggak bisanya itu yang gimana? Oke, ada lagi pertanyaan dari Ada 2009. Kak, kok nggak bisa cetak KTPU? Nggak bisa dijawab. Udah ya. Scroll lagi dong Mas Admin. Scroll lagi ya. Mas Ika, Mbak Ikanya kayaknya ngantuk ya. Ngantuk kayaknya ya. Terlalu menumpuk ya. Iya kita butuh. Oke. stop. Kalau sistem UO itu gimana Kak dari XYCXO? Nah, sistem UO gimana Kak? Ujian online. Kalau sistem UI bagaimana Kak? Jadi sistem ujian online itu kita datang ke lokasi ujian, kemudian kita ujiannya menggunakan komputer yang sudah disediakan di lokasi tadi. Nah, untuk passwordnya itu silakan lihat di KTPU-nya masing-masing. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, ada juga Nopah ya. Kak dari tadi nunggu jawaban pertanyaan yang mana nih Nopah? Iya, sorry coba. banget ya sebenarnya ini kita jelasin dulu ya untuk teman-teman yang ada di kolom chat ya. Sebenarnya kita itu nggak bermaksud untuk tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena sudah tadi. Tapi kita tuh sudah sangat berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena teman-teman itu sudah lihat sendiri di kolom chat itu sangat teramat banyak gitu ya, dan kita itu tidak namanya manusia gitu ya. Kita kalau misalkan terlewat mohon maaf banget gitu ya, bukan sengaja gitu. Tapi emang benar-benar kita nggak terbaca karena terlewat akibat komentar itu terlalu menumpuk gitu. Atau memang bisa dilihat dulu informasinya di Betul. postingan. Jadi Biasanya jangan langsung kayak menjudge kami ya. gitu. Atau kalau misalnya belum dijawab ya diketik ulang aja, nanti kami baca jawab. lagi. Biasa kan teman-teman lihat live online shop juga gitu kan? Iya. Kan Ada sering juga terlewat. siapa tuh? Ada Putri stay. Oke, terima kasih sudah stay. Ada juga Reza ya.
Kak, bisa nggak kalau ujiannya nanti diganti? Saya ada mata kuliah ulang itu tanggal 19. Ujian apa? Ujian apa Mbak Mas Reza? Ujian apa kalau misalnya kuliah ulang? Biasanya misalnya, mata kuliah ulang itu UO ya Mbak Lora ya. Bisa nggak nih diganti soalnya tanggal 19 itu dia ada kerjaan gitu. Iya, kalau untuk mata kuliah ulang itu kita nggak bisa nyebutnya UO ataupun UTM karena untuk skemanya itu tergantung dari jenis mata kuliah yang diambil, Mbak Mas Ika. Reza cetak Iya. dulu aja KTPU-nya. Tadi sudah disampaikan kalau UTM tidak bisa ubah jadwal. Ya kalau misalnya UO nanti bisa, tapi harus ini ya Mbak ya, harus apa namanya, harus di waktu jangka waktu yang agak jauh dulu biar bisa disusun jadwalnya gitu. Iya, ini dia kayaknya UO karena untuk tanggal 19 itu ujian UO bukan UTM. Jadi kalau misalnya mau pindah jadwal untuk UO itu silakan dilaporin aja ke UPBJJ atau ke UT melalui email ataupun melalui email aja deh. Melalui email itu Iya, melalui alternatifnya. email aja, iya. Iya, jadi silakan aja melalui email ya. Ada juga Eci. Kak, spill pembelajaran semester 9 PGSD. Pembelajaran yang kayak gimana yang harus kita spill? Kalau semester 9 harusnya memang sudah mata kuliah atau apa namanya mata kuliah akhir ya Mbak ya? Iya, dia Biasanya sudah mendapatkan PKP gitu ya Mbak ya? yang kayak TAP seperti itu. TAP Iya. atau apa namanya karya ilmiah, bimbingan iya. karya gitu. Harusnya kalau di semester sana Dek. Ada mana lagi, Mbak? Ada say story tadi Kak, cara cetak kartu tanda mahasiswa tadi sudah ya kita Sudah jawab tadi, ya. ya. Tapi nggak apa-apa, siapa Iya, tahu coba dia belum diulang lagi, sempat Mbak Ika. kedengaran gitu ya, Iya, belum sempat coba kedengaran gimana? tadi. Kalau yang untuk cara cetak kartu tanda mahasiswa ya, teman-teman itu silakan aja langsung datang ke kantor. Nanti di situ diminta untuk melampirkan NIM ya, ditulis saja NIM-nya. Nanti langsung kita cetak 5 menit langsung jadi. Kalau misalkan nggak ada langsung jadi kendala, gitu. nah, gitu langsung keluar deh. Ada juga Ajeng Ayu, Kak, kalau ujian TAP itu pakaiannya dibebaskan atau tidak? Kalau Ujian ya, kalau untuk yang ujian, datang langsung berarti. iya. Kalau untuk ujian itu dilarang pakai kaos. Jadi kita ada peraturan juga ya. Yang penting berpakaian sopan, rapi, tapi jangan pakai kaos dan Kemeja, jangan ya. pakai sendal Betul. ya. Jadi kami sarankan untuk menggunakan Iya. kemeja dan menggunakan sepatu. Iya. Kalau untuk bajunya terserah bebas pantas ya, Bebas mau pantas. mau itu kemeja Mau batik, kemeja mau itu kemeja garis-garis, kotak, iya. nggak apa-apa. Mau Yang penting polos, yang penting jangan kemeja pakai kaos sebutannya ya. 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 Ada lagi ujiannya wajib nggak Kak memakai alma mater? Nggak wajib. Enggak ya? Iya. Mas Malik scroll lagi Mas Admin. Oke. Sistem Sistem UO UO bagaimana Kak? Tadi ya. udah dijawab. Oke, stop. Kak udah ngirim surat permohonan pindah lokasi ujian, surat tugas dari tempat kerja dan KTP. Oke, nanti kita baca ya. Iya, udah Nanti di akan email ya yang diproses pasti ya. 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 Ah. Mohon Iya kan? diproses ya Kak. Oke. Langsung diproses nanti sama Ibu penanggung jawab Iya, ujian ya. semuanya minta sama Ibu ya. Iya. Ibu ini ya, mau teman-teman ya. Kalau kamu mau tanya lulusan paket C bisa daftar di UT ya. Bisa Bisa banget. banget, Iya. semuanya Bisa. bisa. Langsung daftar aja, nggak ada syarat apa tuh nggak ada. Pokoknya paket C bisa. Daftar aja dulu ya. Iya. Link pendaftarannya ada di sini. Linknya di keranjang Iya. kuning. Oke, kita lanjut lagi. Ada Gita. Mohon diproses ya Kak Tadi surat udah. permohonannya. Iya, Oke. nanti kita akan Double proses kayaknya ya. Iya, tenang aja Boleh Mbak di Gita ya. scroll. Scroll lagi Mas Malik dikit aja. Oh. Oke, kelewatan dikit. Oke. Oke. Kak, alma mater untuk mahasiswa biasanya kapan dapat ya? Kalau misalnya alma mater bisa nanti saat OSMP Langsung atau aja PKBJJ beli, atau ya. langsung ke kantor UT Palembang. Betul. Oke. Lanjut lagi. Itu Torpedo Jaya. kita jawab sekali lagi ya mungkin untuk Sistem ke UO. sistem UO itu Oke, gimana. sistem Jadi UO, Mbak. sistem UO itu dia ujiannya menggunakan komputer dengan di lokasi yang sudah tertera pada KTPU. Kurang lebih seperti itu, menggunakan komputer dan nggak usah bawa alat tulis kecuali nanti dan kertas-kertas juga akan disediakan oleh panitia. Jadi bawa pena aja ya. Iya. Di bawahnya itu ada, Kak saya sudah 2 tahun tamat SMK jurusan manajemen tapi tinggal di Muara Enim, apakah bisa? Semua Sumatera Selatan itu bisa. Iya. Bisa, mau tinggal di Muara Enim, Muara 2, Iya, Muara mana lagi Mbak? Muara Padang, Muara Sugihan, Muara Muara Sugihan, Telang. Muara Telang. Telang ya. Bisa semuanya bisa ya. Iya.
nanti silakan menghubungi dinas tempat ya Mbak ya, Iya, untuk informasi pokjarnya. Atau betul. kalau misalnya mau mendaftar mandiri, bisa langsung daftar ke link yang pendaftaran kita ada di bawah sini ya. Iya, betul sekali. Betul sekali. Oke, mungkin kita sudah di-mention sama admin ya, karena kita live ini ada waktunya gitu, ada batasnya Oke, yang itu banyak sudah banget. di-setting. Kalau mau pindah lokasi ujian, ini semua informasinya sudah disampaikan ya Mbak ya. Nanti Mbak Mas admin bisa di-save aja ya Mas admin Nanti ya. ini live-nya akan kita save ya, akan kita share di sosmed Ada ya. juga tuh Mbak, pengumuman yudisium tahap 2 kapan ya Kak? Sudah diumumkan Iya. Ibu. Silakan Iya. dikoreksi ya. Sudah di postingan Iya, kita, sudah jadi diposting. silakan aja ya. Banyak banget tuh Iya. pengumuman yudisium ya. Mungkin Udah itu ya. satu lagi ya untuk yang Irma kasihan Kak mau pindah lokasi ujiannya gimana ya Kak. Silakan kirimkan surat permohonan ke email dengan melampirkan syarat alasan ataupun KTPU ya. Jadi silakan seperti itu karena waktunya sudah mau habis ya. Iya. Iya, karena sudah Pokoknya untuk apa tadi Mbak katanya pindah lokasi ujian. Iya. Yang mana pindah lokasi ujian itu di apa namanya dilampirkan yang mana ya Mbak ya, ujian yang mana. Ujian yang nanti mana? dikirimkan Iya. ke email. Iya, dikirim ke Ya, email. jadi syaratnya itu KTPU ya, kita perjelas lagi aja. Surat Surat permohonan. permohonan sama Kemudian jika alasannya tugas Kerja, dinas, silakan lampirkan surat surat dari dinasnya. kantor, ataupun Oke. misalnya dia sakit, misalnya melahirkan, silakan ini kan dari dokter juga. Tapi kalau misalnya memang ini silakan nyatakan, buat aja di surat permohonannya alasannya apa. alasannya ya. apa Iya. ya. Oke, teman-teman, karena kita tinggal menghitung menit lagi ya, karena emang Ada kita batasnya. setting live-nya itu memang ada waktunya. Kalau jadi langsung datang ke kantor aja katanya Mbak Irma itu Mbak, bentar ya Mbak ya. Iya. Bisa, Oke, yang asal mana? berkas-berkasnya sudah dibawa. Iya. oke. Mbak Irma yang mau pindah ujian tadi. Oh iya, boleh, Dulu dia nanya silakan. juga tuh email kita ada nggak di keranjang kuning? Ada. Ada, semuanya lengkap. Silakan dibuka di keranjang kuning itu ya. Ada semua di situ. Oke, nanti teman-teman yang masih bertanya, pertanyaannya itu sebenarnya sudah dijawab di sepanjangan kita live ini. Nanti Iya. boleh di apa namanya di play ulang aja, ya nggak apa-apa ya, sambil masak, puter aja situ, sambil Iya. dengar, sambil nyuci piring, diputer aja pokoknya live-nya, sambil dengan informasinya gitu ya. Silakan dilanjutkan Ibu. Oke, jadi karena waktunya sudah mepet sekali ya, Iya, dan kita ingetin lagi juga untuk teman-teman, maaf banget untuk komen-komennya yang Komentar belum yang sempat belum kami terjawab, jawab iya. ya. Jadi karena kita konsisten dengan waktu yang sudah kami tentukan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang masih ada pertanyaan, silakan di DM ya. Dan sekali lagi akan kami jawab, tapi tidak bisa langsung karena memang harus ada antrian yang harus kita jawab duluan untuk DM-nya gitu ya. Nah, untuk di Sport Seni tadi juga sudah kita jelaskan, tapi lebih detailnya kalau misalkan kamu mau membaca lagi informasinya, silakan klik di postingan, itu sudah ada juga. Dan untuk UAS ya, UAS juga sudah kita posting juga di beberapa sosmednya kita, jadi silakan aja dikepoin ya. Jadi kalaupun kamu belum menemukan di sosmed yang ini, silakan ke sosmed yang ini gitu ya. Pokoknya kalau di UT Palembang itu pasti kita informasiin, dan kadang memang informasi tersebut kadang suka ketutupan karena informasi itu timpa menimpa, tapi tetap ada di terlalu postingan banyak, iya. gitu ya, tapi tetap ada postingannya ada di situ, jadi tinggal dibaca aja ya. Dan untuk Wow, ujian, banyak banget pertanyaan. untuk ujian ya, karena memang sudah dijelaskan juga, nanti akan ada sosialisasi lagi Iya, nanti kita tentang khusus ujian ada sesi ya. tentang ujian ya. Iya, teman-teman jangan khawatir karena kita live-nya bukan hanya hari ini Betul. saja. Besok-besok kita akan live lagi, dan untuk teman-teman juga yang masih mau nanya-nanya, silakan mau nanya nanti ketika live ataupun secara DM. Oke? Ya, oke, saya jawab terakhir dari Iya. Imelda itu, kasihan banget ya, kita jawab. Nanti selanjutnya bisa ditunggu untuk registrasi mata kuliah. Tapi nanti karena kita selesaikan dulu proses ini, baru nanti setelah itu bisa langsung registrasi mata kuliah gitu ya. Oke, ya sekian dari kita bertiga untuk live UT Menyapanya hari ini. Saya Ika Sandia Putri. Saya Jessica Ramadanti. Saya Laura